Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap istiqomah, tetap semangat, pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar dulu dari Pak Kiai kesannya apa tadi abis dari Masya Allah. Tadi saya dipanggil sama Pak Haji tadi di mobil itu. Jadi Pak Bu, hari ini saya dapat pelajaran sangat berharga. Di saat kita tidak memikirkan dunia, dunia itu sangat gampang datang pada kita. Saya barusan ke mobil Mercy Pak Haji, ada uang 7 miliar lebih cash. Orang lilu ngasih Ji ya. Orang lilu ngasih Bu. Jadi selagi urusan dunia itu nggak ada yang mustahil. Selagi kita prasangka baik, selagi kita ucapin yang baik, dan selagi hati ini berbaik sangka kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Makanya Pak Haji sering ngomong, nanti ada orang linglung ngasih duit gini. Seumur hidup saya nih, Bapak Ibu, saya belum pernah. Tapi kalau di bank pernah. Kalau di bank biasa nih, saya di bank pernah megang uang itu hampir di angka 30 M pernah. Wajar Bang. Ini dalam mobil Bu. Dalam mobil yang hari-hari dibawa muter-muter Pak Haji. Kita aja mungkin kalau dalam mobil bawa uang 100 juta udah berdebar-debar nih Ji. Anja tuh. Ini Pak Haji muter-muter bawa uang 7 miliar biasa aja. Nah, kalau Pak Haji bisa, saya yakin semua di ruangan ini pasti bisa. Iya, saya selalu nanya, Pak Haji apa sih kiatnya itu? Bos, cukup yakin aja. Semua yang ada di ruangan ini, Bapak dan Ibu, mohon maaf, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada ikhtiar yang sia-sia. Di saat kita mengangkatkan kedua telapak tangan, menetes keringat kita jatuh ke lantai, itu menjadi bagian dari ikhtiar kita. Mohon maaf Ibu, orang yang berbuat maksiat dan zina setiap hari bikin dosa aja Allah kabulkan hajatnya. Masa yang kita sudah berjuang datang ke RDI meninggalkan anak, istri, tenaga, waktu kita keluarkan, mustahil Allah tidak dikabulkan doa kita pada akhirnya, mustahil. Maka dari itu yakin dan percaya kita semua pasti bisa seperti Pak Haji. Kalau Pak Haji bisa di mobilnya 7 miliar, besok di mobil Bapak dan Ibu 10 miliar cash tanpa perantara. Amin. Ya, maka dari itu yakinkan diri. Cukup itu aja Bu, positif aja. Saya yakin dan percaya besok pagi akan ada berita indah nih. Saya jujur aja agak gemes juga lihat dalam mobil nih. Waduh, saya bilang. Saya yakin dan percaya kita semua bisa. Yakin Bu ya? Tapi satu pesan Pak Haji yang nggak pernah saya lupain itu, bos, ketemu saya itu nomor 100 lah. Nomor pertama, yuk kita ijab sama anak yatim, sedekahnya jangan bolong Pak. Ya. Terus saya kemarin baru dapat hadis tafsir semenjak Pak Haji cerita, Rasulullah pernah bersabda, sedekah itu bisa memutuskan musibah Bu. Ibaratkan kita di jalan tol nih, musibah mau datang, itu disalib sama sedekah. Paksa. Jadi di RDI itu sedekah bukan seikhlasnya bos. Pak, Bu, kalau seikhlasnya nanti Bu 50 ribu, 100 ribu, hajatnya kaya raya, tajir melintir 10 miliar 1 bulan, kagak ngangkat bos. Paksa. Saya belajar dari Bang Abi, waktu itu dibilang, jujur aja nih Bang Nezar, awal-awal aku, Pak Haji sedekah lagi. Tapi setelah kabul Bu, alhamdulillah Pak Haji bersyukur, kemarin Pak Haji paksa saya sedekah, biarlah banyak walaupun tak ikhlas Pak. Saya paksain Pak. Paksa sehari itu sedekah subuh 1 juta, sedekah potong sapi 2 juta, seminggu itu paksain aja Pak. Di mana uangnya yakinlah pasti ada. Nanti memang kesannya pertama, aduh kok sedekah terus. Nanti kalau sudah kabul ikhlas kok tuh. Saya pengalaman pribadi. Jadi sedekah itu jangan seikhlasnya, dipaksa ya Pak. Karena kenapa? Itu di akhirat, para penghuni di akhirat itu minta izin kepada Allah turun 1 detik hanya untuk itu, udah tahu, jangan pelit-pelit. Ya, nanti habis ini ikut tahajud berjamaah, kita di situ ada sedekah subuh. Mau transfer boleh, mau cash boleh. Nah, untuk yang transfer soal sedekah, apabila tidak dibalas sama Bu Ai, mohon maaf karena dalam 1 hari itu bisa ribuan Bu, Pak ya. Nggak apa-apa. Ibu mau sedekah berapapun tidak dibalas, Allah mencatat kok pada hari itu. Yakin dan percaya, tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada keringat yang keluar dalam diri kita akan menjadi sia-sia. Hajat itu ikhtiarnya. Nah, mumpung saya ingat, kalau hajatnya pengen terkabul, ibadahnya harus ikhlas karena Allah, bukan karena ada hajat. Sampai Pak Bu, bersyukur kita hari ini Allah kasih kesempatan kita bisa bersujud walau hanya 1 rakaat.
Karena sampai detik ini banyak orang yang tidak Allah izinkan bersujud. Itu pertanda Allah mencintai kita dan menyayangi kita. Coba bersyukur dari situ. Jadi ini kagak kalau punya hajat sudah kayak kita aja punya hutang di dunia nih. Enggak. Allah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Allah yang menciptakan kita, Bapak dan Ibu. Allah tahu yang kita mau. Allah itu tahu cara solusinya. Cukup minta ridho Allah. Karena rezeki hadir bukan Pak Haji yang mengasih, tapi Allah menurunkan hajat kita. Allah kabulkan secepat mungkin dengan ridhonya anak yatim. Inilah jalannya. Coba koreksi diri. Kok aku hari ini ke RDAY ya? Pasti ada sesuatu, Pak, Bu. Padahal kan banyak tuh. Kenapa YouTube itu datang ke dalam diri kita? Ada pertanda. Tuh, Pak Haji bawa uang 7 miliar lebih, Bu. Pertanda bahwa kita pun pasti bisa. Lawang yang dimakan Pak Haji sama seperti kita. Dan Pak Haji pun berjuang dari nol. Tapi Pak Haji nggak kepengen kita capek kayak Pak Haji. Pak Haji tuh pengen kalau bisa besok kabul dah kita semua. Pengennya itu. Nggak ada, Bu, yang namanya guru menyesatin murid. Nggak mungkin. Pak Haji pengen ruangan ini semua penghasilan 10 miliar lebih deh sebulan. Maka dari itu, satu, yakin dan percaya besok ada berita indah. Ya, kalau mau hajatnya kabul, jangan hitung-hitungan dengan Allah. Ibadahnya ikhlas, bukan karena hajat. Kita diizinkan bisa sampai RDAY, bisa tahajud bareng, itu lebih luar biasa. Dan anugerah yang terjadi pada hari ini disyukurin, Bu. Yang punya hutang, masalah rumah tangga, terjadi perceraian, anak membangkang, itu cara Allah agar kita semakin dekat kepada Allah. Syukurin dulu anugerah tadi dan bersyukur apabila anugerah yang hadir dalam hidup kita membuat kita semakin dekat kepada Allah. Itu pertanda Allah mau ngangkat derajat kita lebih tinggi. Ya, bisa Bapak dan Ibu? Nah, pokoknya pesan saya satu, paksain sedekah, jalankan apa yang diperintahkan Pak Haji. Satu lagi, jangan lupa doakan guru kita nih sehat terus. Jangan didoain kaya raja tajir melintir, dia 7 miliar aja bingung dia taruh di mana nanti. Lanjut, Ji. Masya Allah. Iya, Bu, tadi kita ngajarin tamu, dia bisa cair tuh 100 miliar. Nah, mau saya, ibu-ibu, bapak-bapak kan hajatnya cuma di bawah 10 masa nggak terkabul. Jadi kita tadi ngajarin, ada saksinya tuh tadi yang pada privat di Natrabu. Ada gak hadir yang ada ya? Ya, tadi kan lihat ya, kita ngajarin ya. Nah, mau saya yang 100 miliar aja bisa terkabul cair, sehingga dia tukeran mobil, mobilnya mundur, pindah duit tuh. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu juga harus bisa. Gimana sih, Ji, caranya? Kuncinya cuma satu. Yang tiga jangan dilanggar. Apa tuh? Berharap, takut, sama khawatir. Kita kan takut. Enggak, saya nggak takut. Lah itu kalau udah jatuh tempo. Takut gak? Iya, kalau dijatuh tempo. Apalagi kalau rumahnya udah disemprot, lebih takut lagi. Janganlah. Kita takutnya cuma sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Apalah artinya disemprot? Nanti pasti ada orang linglung. Buktinya, lah tuh tadi yang dari Lampung yang privat, lah tuh tadi yang dari Jawa Timur, kok dia bisa meraktekin ilmu RDAY sehingga hutangnya yang 16 miliar tuh ada yang lunasin, kenal juga enggak, yang tadi privat. Nah, mau saya, coba Bapak dan Ibu, yang tiga jangan dilanggar, jangan takut, jangan khawatir, sama jangan berharap. Kita selalu berharap aja. Kan suka ada pepatah, orang yang berharap siap-siap kecewa. Orang yang berharap siap-siap kecewa. Nah, coba jangan berharap. Kita selalu aja berharap. Oke? Yuk, siapa yang mau nanya? Bapak dan Ibu boleh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Lilis dari Tangerang Selatan, Pak Haji. Ya. Mau bertanya. Ya. Saya terinspirasi dari Pak Haji Roni. Ya. Yang beliau sedekah ekstrim gitu ya. Nah, selama ini saya memang sudah lama mencoba Sedekah ekstrim. Iya, sedekah ekstrimnya Pak Haji Roni. Apa tuh sedekah ekstrim Pak Haji Roni? Yang waktu itu
itu dalam kondisi nggak punya uang, sedekahnya apa ciki-ciki gitu. Oh, ciki-ciki. Iya, sama motor juga ya ada di situ. Nah, ya alhamdulillah Pak Haji, kalau saya sih nggak ada utang yang besar-besar, nggak ada ya. Ya. Cuman saya pengen punya penghasilan besar Pak Haji. Ya. Sekarang alat kelamin ibu besar gak? Yang tahu cuma suami. Hah? Tanyain mas suami saya Pak Haji. Masa nanya ke suami? Saya hari ini hadir sama suami saya. Ya alhamdulillah saya sudah mulai memperbaiki hubungan dengan suami yang tadinya sering Tadinya berantem. gimana tadinya? Tadinya setiap hari, tiada hari tanpa berantem Pak Haji. Tiada hari tanpa berantem. Tiada hari tanpa jengkel Pak Haji. Tiada hari tanpa jengkel. Ya, itu sudah saya perbaiki pelan-pelan. Kemudian sholat. Istri yang hobinya jengkel sama suami, bonusnya dari Allah satu. Apa tuh? Tidak akan mencium baunya surga. Bukan nggak masuk surga ya, nggak nyium. Nah tuh jangan. Ya. Minimal kamu bisa nyium wanginya aroma alat kelamin suami. Alhamdulillah Pak Haji, mulai sekarang tiap hari Pak Haji. Hah? Gubrak. Tiap hari. Apa yang dilakukan sama ibu tiap hari? Saya tawarin Pak Haji. Nawarinnya gimana? Ya pokoknya tawarin aja lah, mau nggak gitu. Emangnya lu dagang apem? Gimana nawarinnya ke suami? Gimana nawarinnya? Ya pokoknya ya mau nggak ya gitu kan. Apa jawabnya suami? Ya kadang mau kadang enggak, capek kali Pak Haji ya. Kadang mau kadang enggak. Gubrak. Ya itu Pak Haji. Saya udah mulai sedikit-sedikit gitu ya memperbaiki diri, taubat dan lain-lain. Sekarang saya mau ekstrim nih Pak Haji. Saya pengen sedekah ekstrim tapi saya nggak punya apa-apa. Yang ada cuma motor di rumah, karena rumah juga kontrakan ya Pak Haji. Saya kerja udah keluar. Suami saya ngojek Pak Haji. Dan ini motor satu-satunya untuk ngojek Pak Haji. Ada satu lagi di rumah untuk nganter ke sana kemari. Nah, saya pengen sedekah ekstrim Pak Haji. Kenapa nggak ibadah ekstrim dulu? Nah, udah saya lakuin Pak Haji. Bangunnya jam 00. Nah, itu belum bisa istiqomah Pak Haji. Oh, bangun jam 00, senyum, Ya, senyum. mandi pagi, Iya. tahajud, Ya. paksain baca Qur'annya 12 juz. Orang yang baca Qur'annya 12 juz selama 99 hari itu penghasilannya nggak pernah di bawah 10 M, nggak pernah. Kan kita udah meraktekin, duit datang sendiri. Kayak tadi saya ke bank nukerin uang, di mana-mana orang nukerin uang 75 ribuan itu udah nggak ada. Tapi tadi saya nuker, alhamdulillah dapat 2 brut, 1 brut 75 juta, jadi 2 brut 150. Nah, mau saya jalan, terus katanya Bu Ai, Pak, ada orang yang minta diajarin kalau sampai dia hari ini bisa terkabul, cash tunai 7 miliar pindah dari mobilnya dia ke mobilnya Bapak. Oh, siapa takut. Tadi ada 19 yang privat, saya geser dulu. Karena ini kan sedekahnya cuma 10 juta. Saya geser, nah saya panggil satu masuk, bla 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 bla, selesai. Nggak sampai tuh, nggak sampai 2 jam, nggak sampai 3 jam. Nah, ibu coba dulu ibadah ekstrim. Salah satunya apa sih ibadah ekstrim? Jangan suka nawarin ML sama suami. Kadang suaminya suka jengah. Jadi apa dong? Langsung Bu action. Langsung action. Jadi ibu telanjang bulat nari di atas kulkas. Gitu. Kulkasnya di tengah rumah Pak Haji. Apa? Kulkasnya di tengah rumah. Kulkasnya. Ya, jadi ibu udah gak usah nawarin lagi, langsung action. Saya nggak pernah Bu, istri saya nawarin, Papa mau gak ML, nggak pernah. Langsung action Bu, langsung. Jadi ibu telanjang bulat langsung ambil bambu runcing tiarap. Bohong suami nggak mau Bu. Coba praktekin, mau di sini praktekin.
Jangan lah Pak Haji. Udah. Nah itu udah baca Quran ya paling banyak 7 juz Pak Haji. Cuma itu pun ya itu dia belum bisa istiqomah dan mungkin harus dua-duanya ya Pak Haji ya. Iya. Tapi gini aja Bu, ibu aja dulu yang meraktekin. Saya juga sama istri saya kan saya dulu jalanin. Kan nggak bisa juga maksain pasangan kita. Ayo mah praktekin ibu RDAI, bangun jam 00, senyum mandi pagi. Ih apaan, nggak ada yang pada setuju Bu. Kali cuman RDAI doang kali yang maksain tamunya atau pasiennya harus bangun jam 00, senyum mandi tahajud, wajib baca Quran 12 juz. Cuman di RDAI doang. Ibu coba lihat di tempat lain, nggak wajibin. Kalau kita wajib. Nah ibu coba praktekin dulu, minimal mandinya jam 00, kalau bisa pakai pandan, kalau bisa. Kalau nggak bisa ya harus dipaksa. Oke? Yo bapak-bapak pertanyaannya. Yo ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya nggak bertanya, cuman mau izin Pak Haji karena saya melihat di YouTube Pak Haji beberapa yang lalu saya sudah mempraktekkan Pak Haji untuk RDAY dan saya dari Banjarmasin, nama saya Bambang Pak Haji. Nah itu alhamdulillah terkabul dalam artian Bapak meraktekin ilmu RDAI, apa hajatnya terkabul? Saya sakit gigi Pak Haji. Sakit gigi. Iya. Gimana meraktekin sakit gigi? Saya colek dari kemaluan saya, terus saya Colek apa? kemaluan saya Pak Haji. Ya, bagian yang mana yang Bapak colek? Bagian depan Pak Haji. Yang mana tuh depannya? Di bawah, di bagian depan. Balkon. Ya, Hah? di bagian yang tempat keluar air seni Pak Haji. Air seni apa air mani? Ya sama Pak Haji. Oh sama, ya. Saya lupa tuh. Padahal saya juga punya itu, tapi lupa. Alhamdulillah Pak Haji. Nah itu teman saya selama ini kan belum ada izin, jadi saya mohon izin dengan Pak Haji untuk Ya. melaksanakan apa yang telah saya lihat di YouTube maupun di TikTok untuk izin dengan Pak Haji untuk melaksanakan. Dan saya juga kebetulan sudah pensiun, saya pengen usaha Pak Haji. Jadi nanti masih belum ada sih untuk usaha yang apa yang kita laksanakan. Jadi mohon doanya mungkin Pak. Ya. Ya, makasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong, luar biasa.